Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pemangku mata kuliah Pancasila, Bapak Irfan Afriantoro. Dan perkenalkan, nama saya Hanifah Qurratu Ain Suyono dengan NIM 112110317 dari kelompok 6. Di sini saya sebagai moderator dan pembaca materi. Dan perkenalkan para anggota saya dan selamat menyaksikan. Satu, pengertian dan definisi konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yang berarti membentuk. Secara istilah berarti peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan istilah grondwet, yang diterjemahkan sebagai undang-undang dasar. Pengertian konstitusi adalah sebuah norma dalam suatu sistem politik, negara, dan hukum yang dibentuk oleh pemerintah negara yang dikoordinasikan sebagai sebuah dokumen tertulis. 2. Hak dan fungsi konstitusi UUD. Hak konstitusi. Hakikat konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan di suatu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk pihak lain. Fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki fungsi untuk mengorganisir kekuasaan dan agar tidak dapat digunakan secara paksa dan sewenang-wenang. Di dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi atau undang-undang tidak hanya merupakan satu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan, akan tetapi dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi dipandang sebagai lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan di suatu pihak dengan melakukan pertimbangan kekuasaan antar eksekutif, parlemen, dan yudikatif. Dinamika pelaksanaan konstitusi setelah ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami masa berlaku dalam 2 kurun waktu. Kurun pertama sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Kurun waktu kedua sejak tanggal 5 Juli 1959 atau Dekret Presiden sampai sekarang, dan ini terbagi lagi menjadi ketiga masa, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Institusi dan mekanisme pembuatan konstitusi. Institusi atau lembaga yang bertugas untuk membuat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya adalah meliputi 2 institusi, yaitu Badan Legislatif atau DPR dan Badan Eksekutif atau Presiden. Kedua institusi ini bertugas untuk membuat undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20-22 dijelaskan tentang kelembagaan serta mekanisme pembuatan konstitusi atau lebih tepatnya pembuatan dasar-dasar negara. Berikut adalah bunyi pasal 20, 20A, 21, 22, dan 22A. Pasal 20 ayat 1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ayat 2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ayat 3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Ayat 4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Ayat 5. Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui. Rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang dan wajib diundang-undangkan.
Pasal 21 ayat 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Ayat 2. Jika rancangan itu meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Pasal 22 ayat 1. Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ayat 2. Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut. Ayat 3. Jika tidak mendapatkan persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Pasal 22A. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Pengertian rule of law secara formal. Rule of law adalah kekuasaan umum yang terorganisir atau organized public power. Contohnya, untuk proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan Badan Peradilan. Sedangkan secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakan hukum yang menyangkut ukuran hukum, yaitu baik dan buruk atau just and unjust law. Dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa kontinental, yang biasa dikenal dengan Rechtsstaat, dan dalam konsep Anglo-Saxon dikenal dengan rule of law. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Rechtsstaat tersebut diredukasi dalam sistem hukum yang dinamakan civil law atau yang biasa kita sebut dengan modern Roman law. Konsep Rechtsstaat banyak mempengaruhi sistem hukum di beberapa negara, termasuk sistem hukum Indonesia. Secara jelas, Konstitusi Negara Indonesia memuat apa yang dinamakan dengan Rechtsstaat ini dalam rangkaian kata Indonesia ialah negara berdasar atas hukum. Dan selanjutnya, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan argumentasi di atas dapatlah dianalisis sebagai wahana memperdalam kajian telaah terhadap apa yang dinamakan dengan konsep negara hukum menurut rule of law. Pada pembahasan, penulis menguraikan senarai-senarai yang relevan dengan apa yang ingin dikemukakan. Fungsi rule of law. Pelaksanaan rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum yang membawa keadilan untuk seluruh rakyat, sehingga negara harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Untuk itu, negara tidak hanya sebagai penjaga malam saja, melainkan harus ikut melaksanakan upaya-upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sektor ekonomi dan sosial. Berikut adalah fungsi dari rule of law. 1. Menjamin kesejahteraan masyarakatnya. 2. Melindungi konstitusi, maksudnya selain melindungi hak individualisme, konstitusi hendaknya juga menentukan jenis prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. 3. Memberi kebebasan kepada rakyatnya berupa kebebasan penyampaian pendapat, berserikat, berorganisasi, dan berposisi. Dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan rule of law dapat terlihat sejak zaman Yunani kuno. Plato telah memaklumatkan bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini merupakan awal perkembangan tentang hak asasi manusia, di mana menjamin kesejahteraan manusia di dunia. Hingga saat ini, doktrin tentang hak asasi manusia sudah diterima secara universal yang membangun dunia agar lebih damai dan terbebas dari penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Namun, meskipun demikian, saatnya ini ternyata tidak sepenuhnya akar-akar penindasan di berbagai negara terhapus. Oleh karena itu, sampai detik ini PBB masih berupaya untuk memperjuangkannya. Keberhasilan the enforcement of the rules of law tergantung kepada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Sunarjati Hartono 1982. Hal ini karena rule of law merupakan institusi nasional yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budaya yang khas pula.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.